Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kita akan lanjutkan pembelajaran kita melalui listrik statis ya. Nah, untuk pagi ini kita akan bahas mengenai medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Ya, jadi arah gaya listrik itu, arah medan listrik itu dari yang bermuatan positif ke yang bermuatan negatif. Garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar dan pada muatan negatif menuju ke pusat. Seperti ini ya. Nah, ini pada muatan positif arahnya keluar, sedangkan pada muatan negatif itu arahnya ke dalam. Jadi kalau misalnya ada dua muatan berdekatan, positif dan negatif, maka arah medan listriknya dari positif keluar dan negatif masuk. Gitu ya. Ini adalah persamaan matematika untuk kuat medan listrik ya. E sama dengan F per Q2. Oke. Nah, E ini adalah kuat medan listrik pada muatan pertama sama dengan F atau gaya Coulomb per besar muatan yang kedua. Gitu ya. Oke. Atau kita juga bisa rumuskan E sama dengan konstanta ya, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan pertama per R kuadrat. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 dan muatan uji sebesar 4 kali 10 pangkat minus 12, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh A? Kita tahu besar gaya Coulombnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4, besar muatannya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6, dan besar muatan B-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 12. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik pada B ya, muatan uji B oleh A. Nah, maka kita bisa tulis E sama dengan F per QB. F-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 dan muatan B-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 12. Kita bisa coret, maka tinggal 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Cukup jelas ya. Ini contoh soal yang kedua tentang medan listrik. Nah, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap B adalah 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Kita tahu medan listriknya 80 Newton per Coulomb. Jarak kedua muatannya 3 cm atau 0,03 meter. Kita ubah dulu ke dalam satuan SI ya, satuan internasional. E sama dengan K Q per R kuadrat. E nya 80 Newton per Coulomb, K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q nya, nah ini yang kita tanyakan, dan R nya adalah 0,03 meter, atau kita bisa tulis 3 kali 10 pangkat minus 2. Jadi Q sama dengan 80 Newton per Coulomb dikali 9 kali 10 pangkat 4. Ini dari mana? Ini ya, 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya per 9 kali 10 pangkat 9. Maka hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Kuat medan listrik bisa dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar medan listriknya, maka garis gaya listriknya semakin rapat. Ya. Nah, energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain kita sebut sebagai energi potensial listrik. Misalnya begini, ada benda A dan benda B. Nah, benda A punya gaya Coulomb positif sedangkan benda B negatif. Ada sebuah muatan ingin berpindah dari B ke A. Maka
Nah, elektron bergerak dari plat B ke plat A dilukiskan pada gambar berikut ini. Arah gerak elektron berlawanan dengan arah gerak garis gaya listrik. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A per satuan muatan disebut potensial listrik. Secara matematis dituliskan V sama dengan K dikali Q per R, di mana V adalah potensial listrik, Q adalah besar muatan, dan R adalah perpindahan muatan. Satuannya volt ya, jangan lupa. Ini bisa dikonversi. 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan 1 kolom antara dua titik tersebut. Contoh soalnya, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut memerlukan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan 20 kolom? Kita lihat energinya 60 joule atau W-nya sama dengan 60 joule, Q-nya 20 kolom. Yang ditanyakan beda potensialnya berapa? V sama dengan W per Q. 60 per 20, hasilnya adalah 3 volt. Contoh soal yang kedua, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 kolom? Beda potensialnya adalah 1,5 volt, besar muatannya adalah 40 kolom. Yang ditanyakan besar energinya. W sama dengan V kali Q. 1,5 dikali 40 kolom, hasilnya adalah 60 joule. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Latihan soalnya ada di Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.